Shalom Sobat Berita Selamat Jadi Duma. Saya Vikaris Tenasia Lorenza yang melayani di Calon Resort Pasak Talawang. Akan membawakan kita dalam renungan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Bilangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 29. Sebelum mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas anugerah yang daripada Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kembali lagi belas kasih Tuhan kami rasakan. Begitu pula tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang akan mengiringi kami di sepanjang hidup kami. Mohon Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus yang memimpin kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kehidupan kami. Amin. Bilangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 29. Dan di sini saya akan memilih ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28 sebagai bagian utama untuk kita renungi bersama. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakan kepada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eliezer turun dari gunung itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada kesempatan saat ini. Sobat Berita Selamat Jadi Duma, dalam kehidupan kita pastinya dihadapkan dengan perintah yang harus kita taati. Setelah kita sudah mentaati perintah tersebut, kita harus berjiwa besar untuk menerima apapun yang sudah diperintahkan. Misalnya saya akan memberikan contoh. Ketika orang tua kita sudah mendekati waktu wafat, pastinya orang tua kita memberikan petuah untuk kita. Anggap saja kita anak sulung yang diberikan perintah untuk memberikan wasiat warisan dari orang tua kita kepada adik kita. Tapi nilai warisan yang diberikan lebih besar dari nilai warisan yang diberikan orang tuamu untukmu. Bagaimanapun, kita sebagai anak sulung harus melaksanakan perintah tersebut. Karena kita sebagai anak yang taat kepada orang tua. Dengan berjiwa besar, kita juga menerima keputusan orang tua kita. Nah, ini adalah suatu yang tidak mudah. Begitu juga yang dialami oleh Musa dan Harun. Mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Begitupun perintah yang diberikan khusus untuk Musa mengenai Harun. Pastinya tidak mudah bagi Musa saat tahu bahwa Harun akan meninggal di Gunung Hor. Dan Musa diperintahkan untuk menanggalkan pakaian Harun dan mengenakan pakaian tersebut kepada Eliezer anaknya. Artinya,
tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada Eliezer. Kita tahu bahwa cerita ini adalah cerita sensasional, spektakuler, tetapi juga menakutkan. Tapi di sisi lain, ada nilai ketaatan dan berjiwa besar di dalamnya. Nah, sobat BSJD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal yang demikian ini adalah menjadi bagian yang penting bahwa kita melaksanakan tugas yang diberitakan Tuhan kepada kita. Bukan tugas sembarangan. Dibutuhkan ketaatan, konsistensi, dan juga harus berjiwa besar. Nah, yang uniknya, Musa melihat kematian daripada Harun itu sendiri. Dia sendiri yang melihat kematian tersebut. Saat kita di posisi Musa, hal ini pastinya sangat menyedihkan. Tapi di sisi lain tugas itu diberikan kepada Eliezer. Ada 3 poin penting yang dapat kita ambil di dalam perenungan pada saat ini. Yang pertama, kita harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, kita harus berjiwa besar dengan situasi, bahkan keputusan itu seringkali bisa jadi bertolak belakang dengan hati nurani kita. Tapi itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus cepat untuk mendelegasikan orang-orang yang layak untuk kita percayai di dalam kehidupan ini. Ini menjadi bagian penting bagi kita untuk kita melangkah dalam pertolongan Tuhan pada hari ini dan juga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat di hati kami dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.